Halo, selamat pagi. Anda kembali lagi dalam Karya Podcast. Saat ini bersama saya Arif Nandar. Dan kali ini kita akan membahas terkait kinerja PT Bangun Karya Perkasa Jaya pada semester pertama 2023. Dalam catatan saya, semester pertama ini PT Bangun Karya Perkasa Jaya mencatat adanya penurunan kinerja di sisi pendapatan atau top line. Jika sebelumnya di 2022 mencatat 92 miliar rupiah, sementara pada semester pertama 2023 terjadi penurunan hingga 50 miliar rupiah. Dan pada sisi laba bersih juga sedikit tertekan atau terkoreksi dari sebelumnya memiliki laba sekitar 10 miliar rupiah menjadi sekitar kerugian 11 miliar rupiah. Apakah betul adendum kontrak yang dialami oleh PT Bangun Karya Perkasa Jaya dari sejumlah klien menjadi penyebabnya? Nah, untuk membahas lebih detail apa sebetulnya yang terjadi di PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, saya akan membedahnya bersama dengan lady behind PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, Ibu Brigita Noto Atmojo. Selamat pagi, Pak Meluangkan Aris. waktu ya. Terima kasih untuk kehadiran di podcast Karya. Ibu, sebelum kita lebih jauh, Bu, saya sih pengen mengetahui lebih dalam apa sih yang membuat catatan kinerja Karya ini cenderung turun pada paruh pertama 2023. Apakah betul pendapatan yang turun dari 92 ke 50 miliar ini akibat dari adanya adendum kontrak yang diambil oleh beberapa klien dari Karya? Ya, begini Pak Aris, saya jelasin ya Pak Aris. Jadi untuk kuartal kedua tahun 2023 ini memang untuk pendapatan kami sedikit tertekan. Itu dikarenakan memang ada beberapa pekerjaan yang dari kontrak terdahulu Pak. Jadi yang carry over dari tahun sebelumnya 2022 itu ada pekerjaan-pekerjaan tambah yang cukup signifikan angkanya, di mana kita ini belum bisa mencatatkannya sebagai pendapatan kayak gitu, Pak. Tapi kita sudah mengerjakannya itu terlebih dahulu. Ya, tahulah Pak, dunia konstruksi ini. Jadi kita ini dituntut untuk bekerja terlebih dahulu karena ada tambahan-tambahan di luar kontrak utama yang memang harus segera dikerjakan, Pak. Karena terkait dengan progres penyelesaian proyek ini ada perubahan-perubahan dan lain-lain, sehingga kita ini dituntut untuk mengerjakan dahulu. Tapi untuk legalitas atau kontraknya itu menyusul, Pak. Jadi kita kerja ini berdasarkan site instruction. Jadi sehingga itulah yang menyebabkan kita tidak dapat mencatatkannya di kinerja keuangan kami, Pak. Karena sambil menunggu proses legalnya ini kita kejar kayak gitu, Pak. Intinya seperti itu sih. Jadi itu yang menyebabkan agak tertekan lah intinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Atas tinggalan dari carryover proyek yang tahun sebelumnya 2022 yang sedang kita kerjakan. Kurang lebih itu Pak yang kira-kira bisa saya jelaskan mengenai hal ini. Oke, dari beberapa adendum yang diminta oleh beberapa klien, seberapa besar efek dari adendum itu, Bu, terhadap peningkatan biaya dalam operasional Karya? Cukup besar Pak, karena dari segi pengeluaran atau HPP-nya kita sudah mencatatkan itu karena itu memang adalah sebagai pengeluaran yang telah kita eh, catatkan ya Pak ya. Jadi pengeluaran yang memang benar-benar kita keluarkan sebagai biaya, namun secara pendapatannya kita masih belum bisa mencatatkan karena memang terkendala karena dari legalitasnya yang belum kita dapat, intinya seperti itu Pak. Tapi kita sudah mengantongi set instruction lagi Pak, tinggal proses untuk melegalkan aja dari set instruction itu menjadi addendum kontrak, itu aja sih Pak. Baik, Ibu. Sebelum lebih jauh, apakah memang yang namanya adendum kontrak dalam bisnis konstruksi ini adalah sebuah hal yang lazim terjadi di industri konstruksi, ya, Bu? Iya Pak, kalau dalam industri konstruksi seperti adendum-adendum kontrak ini adalah hal yang sangat wajar dan sering terjadi Pak kayak gitu. Jadi memang ini ya dunia konstruksi itu memang sangat, karena industri konstruksi ini kan sangat ini ya Pak ya, sangat sekali spesifik, terus dia juga sifatnya job order. Jadi memang banyak hal-hal yang di luar dari penawaran awal. Ya seiring dengan berjalannya proses pembangunan ini, itu ada tambahan-tambahan kayak gitu Pak dari owner kayak gitu. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa di skip ya Pak ya. Jadi kita memang harus mengerjakan hal itu karena nggak mungkin kan yang ngerjain orang lain juga kayak gitu Pak. Jadi hal ini memang sangat wajar.
Lalu apa strategi Bu yang disiapkan oleh manajemen eh, untuk bisa memastikan adendum kontrak ini tidak akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, dan ya yang pastikan kita selalu dari karya selalu optimis kalau klien kami adalah yang terbaik gitu. Oke, jadi untuk kedepannya kita ini akan strategi kita akan lebih aware ya Pak ya, terhadap eh, untuk perolehan adendum kontrak ini agar segera dilegalkan kayak gitu Pak, sehingga kita juga bisa mencatatkan ini di kinerja keuangan kami Pak sebagai pendapatan. Jadi concern kami adalah untuk kedepannya kita lebih untuk lebih ini ya Pak ya, untuk lebih concern lagi lah untuk mengawal ini SI-SI yang ada di lapangan untuk segera dituangkan menjadi adendum kontrak secara legal kayak gitu Pak. Oke, Ibu menarik berarti ya Bu. Betul, dari sisi manajemen sudah melakukan aksi-aksi untuk bisa membuat adendum ini tidak akan mempengaruhi dari kinerja karya ke depan ya Bu. Oke Bu, kita mungkin sekarang akan beralih terkait kontrak-kontrak baru yang telah diraih oleh karya di tahun 2023 ini. Bisa Ibu bocorkan proyek-proyek prestisius apa saja yang sudah diperoleh karya, khususnya di semester ke kedua dari 2023 ini? Nah, gini Pak Aris, kalau kita berusaha atau bekerja di bidang industri konstruksi, ini memang sudah menjadi rahasia umum ya Pak ya. Jadi banyak proyek-proyek yang memang baru dibuka atau ditenderkan itu setelah kuartal kedua Pak. Biasanya seperti itu. Nah, jadi bocorannya sih ini kami baru-baru ini aja, jadi di Juli Pak tepatnya, di Juli setelah kuartal 2 ini kita baru memenangkan tender dari dua BUMN besar di Indonesia. Salah satunya adalah PT Pelindo Indonesia. Di situ kami mengerjakan dermaga Pak yang di Padang. Dan ada satu kontrak lagi di mana kita memenangkan proyeknya Indonesia Power, Pak. Indonesia Power, di situ ada PLTU yang di Adipala, di Cilacap, kayak gitu, Pak. Dan ini adalah proyek prestisius kami, karena yang tahap pertama pun dimenangkan oleh Bangun Karya, kayak gitu, Pak. Jadi ini adalah pembangunan yang kedua, kayak gitu, di PLTU Cilacap tadi, Indonesia Power, di Adipala. Ibu, mungkin Ibu perlu menambahkan sedikit mungkin terkait nilai kontrak yang diperoleh dari dua proyek besar itu, dari Pelindo ataupun dari Indonesia Power. Bisa dibocorkan ke kami Dari mungkin. Ya, dari Perindo Pak, itu nilainya 20,4 miliar, sedangkan yang dari Indonesia Power Cilacap itu di 60,9 miliar. Jadi kurang lebih kita 81 miliaran ya Pak ya, kurang lebih 81 miliaran kurang lebih. Kita barusan dapat peroleh ini kontrak. Setelah kuartal kedua, harapan kami sih Pak, selain untuk menumbuhkan pendapatan dari perolehan kontrak baru, kami pun akan berusaha, selaku manajemen akan berusaha selalu mengawal agar pertumbuhan kontrak ini pun akan terrealisasi menjadi pendapatan kita, Pak, di tahun 2023 ini. Ya, meskipun apa ya, Pak ya, kita memang benar-benar mendapatkan proyeknya setelah kuartal 2, tapi kita optimis, Pak, kita bisa mengejar itu sebagai dan merealisasikannya sebagai pendapatan di tahun 2023 ini. Oke. Ya, menarik sekali Bu ya, bahwa ada beberapa proyek besar yang sudah diraih, dan ini yang menurut saya, catatan saya menarik bahwa proyek DOM di Cilacap ini yang dari Indonesia Power ini adalah proyek lanjutan dari proyek sebelumnya kan Bu ya. Dari Betul, sebelumnya Pak. udah kita peroleh, dan ini yang proyek yang kedua. Bisa Ibu jelaskan lebih rinci terkait proyek DOM Adipala ini dari mungkin sisi bentangan, yang kalau saya tidak salah data saya yang catat ini adalah sekitar 200 meter, dan ini tanpa apa namanya, kolom di tengahnya Bu. Betul, Pak. Jadi ini proyek DOM ini memang adalah proyek yang prestisius, Pak. Kenapa prestisius? Karena memang eh, tidak biasa, Pak. Tidak biasa. Dan ini benar-benar bentangan 200 meter. Remona, Pak, ya, tanpa penyangga, tanpa ada tiang kolong di tengahnya, kayak gitu, Pak. Dan ini memang luar biasa, Pak. Kita kerja di sana, nanti kita akan disupport oleh sekitar 6 crane yang kita pakai, Pak, untuk proses ereksinya nanti. Dan ini juga sesuatu hal yang membanggakan juga, karena pada tender yang kedua ini kita berhasil memenangkan proyek ini lagi, Pak. Karena yang pertama memang Bangun Karya sendiri yang memenangkan tender dan ditenderkan lagi untuk yang kedua,
dan kita berhasil memenangkan ini lagi, dan itu memang suatu kebanggaan karena ya sebagai ini ya Pak ya, jadi tidak semua orang bisa mengerjakan hal ini kayak gitu Pak. Karena tadi bentangan yang 200 meter tadi tentunya penuh dengan kompleksitas yang tinggi, tetapi kami bisa Pak. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Siap Ibu. Berarti ini untuk proyek yang di Adipala ini adalah proyek lanjutan dari dom yang sebelumnya Ibu ya. Ini kalau boleh saya komentar bahwa ini bukti nyata kalau Bangun Karya Perkasa Jaya sudah memperoleh kepercayaan dari salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang jelas pelanggannya adalah seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan listrik gitu Ibu ya. Betul Pak, betul sekali Pak Aris. Iya Pak. Selain dari proyek yang sudah diperoleh tersebut, apakah ada proyek-proyek lain yang sedang dalam prospek oleh PT BKP Jaya saat ini? Dan kurang lebih berapa besaran dari nilai proyek yang sedang ditarget oleh PT BKP Jaya? Oke Pak Aris. Jadi kita PT Bangun Karya Perkasa Jaya ini memang selalu antusias Pak ya dalam mengikuti tender-tender yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta Pak. Nah, tentunya dengan selektif juga kami memilih tender-tender yang kami ikuti untuk kepastian pembayaran juga tentunya menjadi hal prioritas utama bagi kami. Nah, tender-tender yang kami ikuti ini per Januari 2023 kami sudah berpartisipasi dalam 44 tender yang diadakan Pak, baik dalam swasta dan BUMN kayak gitu Pak. Dari 44 tender yang kami ikutin ini, nilainya yang kita tawarkan itu hampir di 1 triliun rupiah Pak, dari 44 tender ini. Dan kita sudah memenangkan 5 Pak. Dari 44 ini ada 5 tender yang kita menangkan, termasuk yang terakhir itu di PT Pelindo tadi dan Dom Adipala. Yang keduanya adalah BUMN kayak gitu Pak. Dan yang barusan nih Pak, yang hari ini juga baru kita memenangkan, suatu kebanggaan juga bagi kami karena kami berhasil memenangkan juga tender dari proyek swasta yang kurang lebih nilainya itu adalah 90 miliar, ya perusahaan keramik Pak yang akan membangun pabrik kayak gitu Pak. Iya, ini juga suatu rezeki juga dan berkah juga bagi seluruh warga Bangun Karya Perkasa Jaya. Kami juga dipercaya oleh owner untuk dapat mengerjakan proyek tersebut. Jadi memang benar-benar suatu kebanggaan, tapi kami juga tetap ikut mengadakan melalui proses tender-tender itu tetap kami lakukan terus Pak, secara berkesinambungan kayak gitu Pak. Oke Bu, berarti ini kalau bisa ditotalkan, berapa nilai proyek yang diraih, proyek baru ya khususnya Bu, yang diraih PT BKP Jaya pada tahun 2023 ini? Untuk khusus proyek baru Pak, di luar tadi yang dua yang sudah saya sebutkan tadi sekitar 81 miliar, kita ketambahan lagi 90 miliar Pak. Jadi kalau dikalkulasi ya sekitar 171 miliar Pak yang baru kita peroleh setelah kuartal kedua ini. Nilainya cukup signifikan Pak. Oke Bu, dengan tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa proyek eh, yang paling prestisius di 2023. Nah, dengan tambahan dua proyek raksasa dari Pelindo dan kemudian dari Indonesia Power, jadi secara keseluruhan proyek baru yang diperoleh oleh PT Bangun Karya Perkasa Jaya pada tahun 2023 ini berapa Bu, jumlahnya? Ah, jadi proyek yang diperoleh Bangun Karya di tahun 2023 pada waktu semester awal Pak, semester 1 kemarin itu kita meraih sekitar eh, 32 miliar rupiah. Terus setelah semester 1 ini kita mendapatkan proyek 81 miliar dan baru saja hari ini kita baru memenangkan lagi proyek senilai 90 miliar. Jadi kalau dikalkulasi kurang lebih 200-an ya Pak Paris. Angkanya cukup signifikan yang kita peroleh di tahun 2022 ini. 23 ini Pak. Wah, menarik ya Bu. Berarti ini menurut Iya, saya jadi sebuah hal yang menarik karena raihan kontrak yang Karya catat ternyata lebih besar dari kapitalisasi pasar yang saat ini dicatat Karya di Bursa Efek Indonesia. Hanya 111 miliar, sementara raihan kontrak jauh, bahkan 2 kali lipat dari apa yang diraih iya. oleh Karya. Gitu ya Bu ya. Benar Pak Aris, benar sekali Pak Aris. Oke Bu, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Bu. Eh, di awal tahun 2023 ini kan Karya sudah memperoleh kepercayaan dari berbagai perusahaan yang lain gitu. Satu perusahaan yang besar adalah Wings Group ya Bu.
untuk mengerjakan Betul, Pak proyek Aris. pabrik dairy powder. Boleh Ibu update bagaimana dari progres pengerjaan proyek dari Wings Group ini? Untuk pekerjaan yang kita lakukan di Wings Group yang Dairy Creamer itu, kita sekarang ini per akhir Juli kemarin, posisi di sekitar 56%, Pak, untuk progres pekerjaan kami, Pak. Baik Ibu. Oke Bu, ini kita sudah masuki hampir ke bulan ke-9 ya Bu ya. Sekarang kita udah ada di akhir Agustus, menjelang masuk ke September, berarti kita tinggal hampir 4 bulan di tahun 2023. Kira-kira strategi apa yang disiapkan oleh Karya untuk tetap menjadi perusahaan yang terbaik, Bu? Karena di tengah kondisi perusahaan-perusahaan konstruksi yang sebetulnya tidak baik-baik saja gitu. Bagaimana strategi Karya supaya menjadi perusahaan yang tetap sehat? Oke, Pak Aris. Jadi untuk menjadi perusahaan yang sehat, kita ini industri konstruksi biasa untuk memenangkan tender itu memang benar-benar kita pertama itu kita selektif dulu Pak dalam mengikuti tender. Jadi kita memastikan pemberi-pemberi kerja itu yang memang benar-benar sudah terseleksi lah dari kita untuk memastikan untuk kepastian pembayaran tadi itu dengan lancar. Terus yang kedua kita juga menjaga untuk tender-tender yang kita submit itu adalah benar-benar tender-tender yang memberikan margin. Jadi kita menjaga margin, Pak, di sini supaya tetap kita ini kan perusahaan jasa, Pak. Jadi tujuannya kita itu dapat memberikan layanan yang terbaik untuk customer kami kayak gitu, Pak. Nah, ini untuk itu maka kita perlu menjaga margin, Pak. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik? Tentunya pasti ada margin yang kita cadangkan khusus gitu Pak, supaya kita bisa bekerja dengan baik, dengan kualitas yang baik, sehingga customer kami ini memperoleh rasa puas dan sehingga kita pun diikutkan pada tender-tender berikutnya seperti terbukti dengan Indonesia Power, Pelindo dan lain-lain Pak ya dan beberapa customer kami yang lain kita terus diikutsertakan dalam tender-tender berikutnya kayak gitu Pak. Dan tentunya yang ketiga juga karena memang perusahaan konstruksi ini memang sangat kompetitif. Jadi suatu upaya bagi manajemen itu adalah hal yang paling utama adalah meningkatkan produktivitas, Pak. Jadi di sini kami berusaha dari hari ke hari kami tetap concern Pak terhadap produktivitas kerja ini. Jadi kita ini benar-benar memantau atas kinerja kami yang ada di lapangan dengan melakukan meeting-meeting juga yang rutin dan juga cost control kami semua berperan aktif agar proyek-proyek yang kami dapatkan ini tidak hanya bertumbuh secara pendapatan kontraknya saja, tapi benar-benar realisasi pencapaian atas progres kinerja kami itu benar-benar dapat terkontrol sesuai dengan planning yang kami rencanakan kayak gitu Pak. Jadi ini adalah strategi dari kami supaya kami dapat tetap selalu bersaing dan dapat tetap selalu sustain Pak di era kompetisi yang red zone ini kayak gitu Pak. Jadi itu kira-kira strategi yang dapat kami pakai saat ini sehingga kami bisa tetap menjadi perusahaan yang sehat kayak gitu Pak Aris. Oke, Ibu Ida, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami di podcast Karya di edisi yang keempat ini. Mungkin bisa saya ambil sedikit kesimpulan bahwa Karya memang selalu berfokus untuk bisa menjadi perusahaan yang sehat dan Betul Pak. yang jelas pasti adalah bahwa Karya akan selalu memberikan layanan terbaik dengan kualitas terbaik sehingga para customer juga akan happy dengan hasil yang Karya buat gitu Bu ya. Betul Pak Aris, betul sekali. Oke. Podcast kita hari ini membedah bagaimana kinerja Karya di semester pertama yang dalam kesimpulan saya sih sepertinya akan cenderung membaik pada semester kedua dengan catatan bahwa Karya telah memperoleh beberapa proyek prestisius yang mungkin baru akan dicatatkan pada kuartal ketiga dan kuartal keempat. Demikian podcast hari ini. Sampai jumpa. Tetap semangat.